Al-Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawileh, beliau di luar bulan Ramadan pagi 4 kali khatam Quran, sore 4 kali khatam Quran. Masuk bulan suci Ramadan setiap 1 rakaat 1 kali khatam Quran, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Sholat fardu 17 rakaat, sholat sunnah qabliyah ba'diyah ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 17. Kemudian daripada sholat tarawih 20 rakaat, witir kita 3, beliau 11, duha kita 2, beliau 8. Belum lagi daripada sholat tasbih, sholat hajat, sholat yang lain. Sehari semalam lebih dari 60 kali dia hatamkan Quran, saudara sekalian. Berapa kali 30 hari? Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binti Rasul, cicitnya Sayyiduna Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad, darah daging Sayyiduna Muhammad yang dijuluki As-Sajjad, Raja Sujud. Sehari semalam sholat sunnahnya saja tidak kurang dari 1000 rakaat, saudara. Masuk bulan Ramadan setiap 1 rakaat 2 kali khatam Quran. Kalau kita ambil sholat sunnahnya yang 1000 rakaat, berarti sehari semalam itu beliau 2000 kali khatamkan Al-Quran. Kali sebulan hampir 60.000 kali beliau khatamkan Quran. Begitulah mereka daripada ahlul Quran, orang-orang yang mencintai Al-Quranul Karim. Maka oleh sebab itu saudara dimuliakan oleh Allah. Kenapa mereka bisa khatamkan dengan jumlah banyak? Karena mereka gemar membaca Quran. Udah baca 1 ayat pengen baca ayat selanjutnya, baca 1 ain pengen baca ain selanjutnya, baca 1 juz pengen baca juz selanjutnya, sehingga tanpa terasa akhirnya khatam dengan jumlah yang banyak. Tentu udah nggak asing teman-teman. Ini Habib memang jago cerita kuropat, ya, jago bego-begoin umat, jago klaim-klaim sejarah Indonesia, ya. Ini tipe-tipe pendusta agama, kejahatannya itu dibalut dengan kemasan agama. Ceramah modalnya cerita halu, cerita kuropat, tolol, sesat menyesatkan. Tapi menurut MUI nggak sesat. Nah kemudian dikomentari teman-teman oleh Ustadz dari Muhammadiyah, Ustadz Munjiman. Kita simak teman-teman. Ada yang sehari 70 kali khotam. Sopo kuwi? Maka kalau sehari 70 kali khotam itu, nyun sewu bahasa saya agak keras ya, ngelindur. Sehari itu 24 jam. Kalau 70 kali atau 75 kali itu artinya 1 jam khotam 3 kali. Njuk piye carane? Ya, kalau 1 jam itu khotam 3 kali berarti setiap 20 menit khotam Al-Quran sekali. Berarti setiap menit khotam, Masya Allah, ya. Itu namanya bukan khotam, itu mencukupi khotam 3 kali. Nah kalau itu mungkin barang siapa yang membaca yang fadilahnya menyamai, itu bisa. Tapi kalau kemudian khotam, betul-betul khotam 70 kali dalam sehari, maka itu jelas tahayul. Itu jelas apa? Ngibul. Ya. Karena tidak mungkin. Tetapi kalau kemudian strategi beramal soleh, membaca Al-Quran yang menyamai khotam Al-Quran, itu bisa baca kulhu 3 kali sama dengan khotam 1 kali. Dalam hal keutamaan itu mungkin, sehingga dia kalau biar mendapatkan 70 kali tinggal baca kulhu berapa kali? 70 kali 3 berapa? 200. Nah 10 kali. Tapi kalau kemudian mengatakan benar-benar khotam Quran sehari 70 kali, maka itu sebuah kedustaan. Lah itu dapat karomah. Apakah ada karomah memutar waktu? Karomah mesin waktu, yang waktunya pendek jadi panjang. Baik, maka hendaknya kita tidak perlu disibukkan dengan pengakuan-pengakuan dusta.
Nanti bukan memotivasi kita beramal soleh, tetapi malah justru timbul dzon-dzon atau persangkaan-persangkaan yang justru dapat merekatkan persaudaraan. Maka maaf, dapat meretakkan persaudaraan. Sehingga dalam hal ini kita cukup kalau mau khotamkan Quran, berapa tadi? Nabi menjelaskan kepada kita, iqra'hu fi kulli salas, untuk membaca maksimal 3 hari khotam. Dan Nabi mengatakan, man qara'al Qur'an fi aqalli min salasin lam yafqahu. Barang siapa membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, maka tidak akan memahaminya. Lalu bagaimana mungkin membaca Al-Quran sampai khotam sehari 70 kali bisa memahaminya? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Maka kalau ada orang yang mengaku punya karomah begitu, maka pengakuannya ini tidak perlu dipercaya. Kenapa? Bagaimana mungkin itu terjadi? Kecuali kalau melakukannya dalam hal keutamaan. Baca kulhu 3 kali, keutamaannya setiap 1 kali kulhu itu sepertiga. Kalau 3 kali sama dengan 1 kali khotam. Kalau biar dapat keutamaan 70 kali khotam, maka membacanya 210 kali. Nah, kalau itu tidak masalah. Tetapi kalau menyatakan khotam sehari berapa tadi? 70 kali, maka itu tidak perlu dipercaya. Maka sibukkan diri kita kepada sunnah-sunnah Nabi, bukan menyibukkan dengan cerita-cerita takhayul, dengan cerita-cerita khurafat. Karena hal tersebut melemahkan semangat kita. Jadi intinya amalkan sesuai sunnah Nabi. Nasihat beliau, la yafqahu man qara'al Qur'an fi aqalli min salasin. Orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, maksudnya khotam Al-Quran kurang dari 3 hari, maka la yafqah, ia tidak dapat memahami isinya. Baik, Bapak Ibu, demikian untuk jawaban tadi yang mengaku apa tadi? Khotam Quran 70 kali sehari. Baik. Kalau ada buktinya saya percaya, Pak. Ono rekamane ngono to. Apa ono videone gitu ya. Oke, pertama saya mengucapkan terima kasih jazakallah khairan kepada Ustadz Mujiman yang dalam hal ini ikut bersuara, berkontribusi untuk mengedukasi umat, mencerdaskan umat dari ketersesatan ajaran khurafat Habib-Habib dan Ba'alwi, pendusta agama ini. Dan kita sangat membutuhkan itu, ya, sangat membutuhkan itu. Jadi sebenarnya saya pikir ceramah beliau ini sebenarnya ya ditujukan untuk orang-orang NU yang masih saja percaya dengan cerita-cerita halu daripada Habib dan Ba'alwi itu. Kenapa untuk orang NU? Kan ceramahnya di depan orang Muhammadiyah. Dari awal memang Muhammadiyah sih nggak percaya sama cerita-cerita halu. So dari awal orang Muhammadiyah memang nggak percaya Habib itu cucu Nabi. Jadi memang ini pure sebenarnya untuk orang-orang NU yang masih terjebak itu, yang masih saja mau percaya cerita-cerita halu khurafat itu, yang padahal ya tidak ada sama sekali faedahnya untuk kehidupan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Kami sedang membutuhkan itu. Dan inilah, ya saya nilai ini representasi dari ukhuwah antara Muhammadiyah dan NU. Hari ini orang-orang NU kultural, akar rumput, yang awam itu sangat membutuhkan edukasi itu. Sangat membutuhkan. Jadi saya berharap sih kepanjenengan Ustadz Mujiman terus suarakan, terus edukasi, terus berikan taklim kepada kami yang awam agar kami tidak terjebak dengan ajaran-ajaran yang khurafat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada beliau Ustadz Mujiman
Dan kami menilai ini adalah bentuk kepedulian panjenengan terhadap kami NU akar rumput, orang-orang awam yang notabene butuh pencerahan. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu, dan kami berharap ada suara-suara yang lain. Dan kalau bisa ada ustadz-ustadz Muhammadiyah yang lain yang juga ikut membantu mengedukasi umat ini dari ketersesatan Habib-Habib dan Ba'alwi atas cerita-cerita khurafat-nya, cerita-cerita dongengnya. Belum lagi klaim mereka yang dusta atas nama Nabi Muhammad SAW.